kita memandang PTBS ini hanyalah perusahaan bisnis yang hanya kita ingin mendapatkan uang 1 juta, 2 juta, ataukah kita memandang bahwa perusahaan PTBS ini adalah bisnis yang sangat luar biasa, tidak hanya skala nasional tetapi juga skalanya internasional. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan dari mulai mindset dulu, pola pikir kita dulu, paradigma dulu, bagaimana cara kita memandang PTBS ini. Yang pertama adalah sadar bahwa kita sudah berada di kendaraan yang tepat. Sebagaimana kita ketahui bersama 4 pilar perusahaan PTBS. Yang pertama, perusahaan kita adalah sudah perusahaan yang tepat, yang luar biasa. Ya, sudah banyak meraih penghargaan, izinnya sudah komplit. Yang kedua, pilar perusahaan. Ownernya luar biasa, oke, kuat secara finansialnya, 100 leader, ya, peraih luxury dititipkan 1 miliar. Tidak ada perusahaan yang seperti itu. Hal ini menandakan betapa kuatnya ya owner kita, perusahaan kita sangat kuat finansialnya. Yang ketiga, dari segi produknya sudah tidak diragukan lagi, dan perusahaan inilah karya anak bangsa. Ya, semua produknya repeat ordernya tinggi, ya, luar biasa. Dan yang keempat, sistem support sistemnya di PTBS ini sudah ada, ya, bimbingan-bimbingan untuk seluruh resellernya. Dan sudah terbukti ribuan orang sukses di PTBS dengan latar belakang yang beragam. Ya, ada yang tukang bakso, ada juga yang pengusaha, ya. Jadi beragam. Jadi di sini sudah menunjukkan bahwa latar belakang itu tidak penting. Tetapi yang terpenting adalah latar depannya. Kemudian sadari bahwa kita sudah berada di tim yang tepat. Namanya saja sudah smart. Sinergi word, ya. Smart itu ya artinya cerdas, sinergi kerjasama. World itu sudah levelnya dunia internasional. Oleh karena itu sadari bahwa dream dari orang tua kita, founder kita membuat namanya SSW, Smart Synergy World, itu sudah mendunia, berarti sudah siap go internasional sesuai dengan perusahaan PTBS kita. Maka tidak menjadi rahasia lagi ya bahwa SSW kita ini sudah memiliki 20.000 tim ya di under SSW, under pimpinan Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Haja Elis Ratnasari yang tersebar di 5 benua. Nah, kita sebagai reseller yang berada di bawah tim yang sudah sangat tepat, sami'na wa ata'na, ayo bangkitkan paradigma bahwa di sini kita harus memiliki tim yang tidak hanya skala nasional, tetapi juga skala internasional karena sudah diberikan contoh oleh founder kita yang memiliki mitra di 5 benua, ya, luar biasa. Ya, jadi di sini harus sadar bahwa kita sudah berada di tim yang tepat. Sudah terbukti di depan mata, ya, kita berada di tim SSW yang foundernya sudah nyata di depan mata berprestasi. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi. Tidak sampai 3 tahun sudah mendapatkan profit lebih dari 10 miliar. Bisa membeli 18 motor ya sendiri dengan cash hasil dari profit dari PTBS ini. 15 mobilio, 5 Pajero, 2 ya rumah yang harga 1 miliar. Income 14 income sudah dirasakan semua. Jadi harus sadar dan harus bangga di situ. Ya supaya kita bisa menjadi mitra ya, mitra pilihan, mitra yang baik dari mindsetnya dulu dari situ. Dan PTBS ini ya, wabil khusus di tim kita ini, di SSW ini kurikulumnya sudah jelas ya. Semua kita diharapkan semua memiliki yang namanya buku roadmap to success. Ya, ini adalah bukan hanya sekedar teori tetapi sudah dijalankan oleh founder dan co-founder ya, buku BDP ini ya.
business developing ya program ya. Roadmap to Success 2023. Kalau kita laksanakan ini, maka kita bisa sukses bersama-sama, teman-teman. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana caranya sih kita bisa merekrut mitra berkualitas? Kalau tadi berskala internasional, sekarang zamannya sudah zaman medsos. Kita bisa gunakan ya seluruh medsos kita untuk bisa menjaring tim-tim kita yang ada di luar negeri dan itu tidak menjadi hambatan. Misalnya di SSW kita kenal dengan Ibu Natia yang ada di Hong Kong. Beliau rajin hadir ya untuk di Zoom meeting. Jadi mindset kita jangan sampai kita menjadikan itu hambatan. Oh, saya kayaknya kalau dapat mitra di luar negeri itu nanti ada hambatan. Tidak ada, teman-teman. Sekarang zaman ya dunia itu seperti dilipat. Ya kita bisa nonton siaran langsung bola. Ya di sana jam sekian, di sini juga sama kita langsung bisa nonton. Artinya apa? Dengan seorang Bu Natia yang berada di Hong Kong bisa mengikuti Zoom meeting bersama kita dan beliau biasanya aktif bertanya, ya luar biasa. Nah, kemudian cara merekrutnya bagaimana, ya? Bagaimana supaya kita mendapatkan mitra-mitra yang berkualitas, ya? Saya secara pribadi saya tidak direkrut, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin saudaraku sekalian di sini banyak yang direkrut. Kalau saya secara pribadi saya tidak direkrut. Tetapi saya menyerahkan diri saya. Ya, karena saya menyerahkan diri saya, maka saya pun mendapatkan mitra-mitra yang menyerahkan dirinya tanpa saya rekrut, ya. Bagaimana bisa luar biasa ya bisa mendapatkan seorang Ibu Rika ya yang sangat luar biasa ya ilmunya, kepandaiannya, kecerdasannya di PTBS ini itu dari status WhatsApp. Oleh karena itu jangan anggap remeh status WhatsApp. Ya, saya paling rajin itu membuat status di WhatsApp. Buat saudaraku yang mau dibantu lunas hutang silakan bertemu dengan Umi ya, misalnya hari Selasa tanggal 1 ya, tanggal 1 Agustus 2023 di Bekasi jam 13.00. Nanti dari status itu mereka banyak yang bertanya kepada Umi, Umi, Bekasinya di mana? Bekasi itu kan luas. Memang itu sengaja saya buat statusnya begitu. Nah, Ibu Rika ini langsung WA saya karena saya buat status PTBS luar biasa ya. Bisa membantu orang ya, bisa beli Pajero, bisa beli rumah dan sebagainya, langsung Ibu Rika WhatsApp. Umi saya mau dong Pajero. Akhirnya sekarang sudah bisa beli Pajero karena itu memang dream. Ya, the power of dream langsung tercapai ya. Nah, Ibu Khadijah juga itu ya tidak saya rekrut. Tetapi dari status saya di Facebook pada saat itu Umi Elis sedang memberikan EcoFitBase kepada ikan lele yang ada di Amil Abbas ya di rumah Abi dan Umi. Nah, saya rekam videonya, saya share ke Facebook. Nah, Ibu Khadijah tertarik. Itu luar biasa ya. Ada video memberikan makanan ya, ada vitaminnya buat ikan lele. Akhirnya bertanya lewat Messenger, bertemu dan sekali bertemu bertatap muka langsung join, langsung transfer. Nah, itulah sejarahnya. Jadi, saya pribadi tidak direkrut ya oleh Abi dan Umi, saya tidak direkrut. Ya, saya taunya dari perkembangan Facebook. Karena saya masuknya dari Facebook, maka tim-tim saya pun dari medsos semua. Ada yang dari status WhatsApp, ya seperti Bu Rika, ada yang dari status Facebook seperti Ibu Khadijah. Jadi sampai hari ini pun saya menggunakan medsos itu dan tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan mitra-mitra dari luar negeri, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi lalu bagaimana caranya supaya kita merekrut mitra yang berkualitas? Untuk mendapatkan mitra-mitra yang berkualitas pasti berawal dari kuantitas. Dari kuantitas yang banyak itu nanti akan tersortir, maka akan muncullah mitra-mitra yang berkualitas. Ya, untuk mendapatkan leader-leader hebat ya under Umi Kalsum contohnya, ada PIC SSW 31 Ibu Rika, ada PIC SSW 33 Ibu Sari, ada PIC SSW 11 Ibu Khadijah, ada PIC SSW 32 Ibu Lia, ada SSW PIC SSW 28 seperti Ibu Fatimah. Itu luar biasa untuk mendapatkan
ya personal in charge yang sudah bisa menjalankan tugas kita ya sebagai ya selling, recruiting, kemudian kita building tim itu harus mendapatkan merekrut yang banyak, rekrut terus ya. Tidak ada habisnya kita merekrut dari berbagai media, baik tatap muka maupun secara online. Akhirnya akan bermunculanlah mutiara-mutiara. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan mitra yang berkualitas, otomatis dari kuantitas dulu. Perbanyak jumlahnya. Ya, itu the magic number kalau Abi dan Umi Elis menyampaikan kepada kita. Ya, jadi untuk mendapatkannya harus memperbanyak rekrut dulu. Lalu apa cirinya? Ciri-ciri leader ya, ciri-ciri mitra yang berkualitas pasti yang pertama ya pasti money motivation ya, suka dengan uang, butuh dengan uang. Ya. Yang kemudian yang kedua harus high level energy, energinya nggak habis-habis. Ya, kita lihat Bulia energinya, kita lihat Burika energinya, masya Allah ya, kekuatannya high level energy ya. Yang ketiga harus ada integritasnya, dapat diandalkan dan loyalitas kesetiaannya. Ya, integritas dapat diandalkan. Jadi misalnya Bu, bisa nggak Pak jadi MC ya? Apakah jadi MP? Apakah menjadi apapun? Diminta founder dan co-founder atau AA Rizal, kita selalu siap ya. Kecuali mungkin karena sakit atau karena apa ya ada halangan baru kita tidak bisa. Tetapi selagi tidak ada hambatan halangan kita harus siap. Artinya bisa diandalkan. Nah, itu perlu sekali, itu berarti ciri-ciri mitra yang berkualitas. Yang keempat itu achievement drive ya, pola pikirnya pencapaian. Ya caranya saya harus cepat jadi SC20, harus cepat jadi SC150, harus cepat jadi SC500, harus cepat jadi SC1000 ya. Jadi betul-betul bersungguh-sungguh ya, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Di sini ya kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Walaupun Pak Haji Febran mengatakan di sini bukan perlombaan. Kalau perlombaan yang juara 1, juara 3, juara 1, 2, 3, yang lain nggak juara. Kita semua di sini jadi juara. Cuman permasalahan siapa yang mau gercep, siapa yang mau lambat. Nah, tapi semua pasti dapat. Nah, pasti semua ada waktunya. Yang terpenting terus bersemangat ya, semangatnya jangan sampai kendor. Kemudian ciri-ciri mitra yang berkualitas, EQ, common sense, mau belajar ya. Keseriusan kita mau belajar ya, beli bukunya ya, bukunya ada dibeli. Ini saya meniru co-founder ya. Kalau kita bukunya setiap belajar, setiap ada NBT di hari Selasa, setiap ada NBT di saat kita seminar, kita pulang. Nah, itu belum termasuk ciri-ciri mitra yang berkualitas. Justru di saat Abi mau memberikan NBT-nya, justru kita pulang. Berarti itu belum menjadi ya. Kalau kita butuh ilmu, justru di NBT itu kita hadir. Sampai di absen ya, Abi tahu siapa yang nggak ada. Sampai sebegitunya ya, karena peduli dengan kesuksesan timnya. Ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kita di sini akan learn, do, teach. Kita belajar, kita lakukan, dan kita akan mengajarkan. Bagaimana kita bisa mengajarkan ketika apa yang disampaikan oleh Abi dan Umi yang disampaikan kita nggak catat. Ya, kalau buku saya udah banyak banget sampai saya ringkas. Ya, luar biasa. Nah, kemudian apalagi ciri-ciri mitra yang berkualitas pasti sering diulang oleh Abi, sering diulang oleh Umi. Ya, Umi Elis sering mengulang lagi. Itu 7 habit for success. Ya, presentasi. Ya, coba kalau Bu Rika levelnya udah sehari bisa 5 sampai 7 kali presentasi. Dan 1 kali presentasi yang mendengarkan bisa 50 orang ya. Ya, bisa 10 orang, bisa 15 orang, bisa 30 orang. Nah, itu. Yaitu ciri-ciri mitra yang berkualitas. Kemudian baca buku ya, mungkin ada buku AA ya. Ada buku AA kemarin tentang leadership itu dibaca. Ya, salah satunya. Kemudian 100% pemakai. Kok bisa ya seorang mitra PTBS nggak punya produk?
Ya sudah belanja ya 2,5 juta, 14 box habis, meneng bae, diem. Padahal kita sering diworo-woro Abi, diworo-woro Umi, ayo ini sudah besok tanggal 1. Ayo kita repeat order. Ditanya punya produk nggak? Enggak. Katanya di sini kalau pengen menjadi mitra berkualitas 100% pemakai, produknya nggak ada. Gampang tinggal repeat order, ya. Repeat order ya 350.000 sudah dapat 2 box, buktikan, ya. Kenapa? Karena kita sudah cinta betul-betul, kita punya paradigma ini bisnis saya, harus saya perjuangkan. Ya butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk mencapai kesuksesan di PTBS ini. Ya, nah kemudian harus hadir ke pertemuan. Nah, coba kita lihat di sini ada 73 orang. Yang namanya PIC itu ada PIC 1 sampai dengan ya 33. Kalau seandainya satu PIC aja hadir ya 10 orang, 10 kali 33. Lah ini yang hadir 73, coba. Ya, 73 orang yang hadir. Tandanya apa? Hadir ke pertemuannya belum sadar. Terkadang sudah diworo-woro pun, sudah diingatkan pun masih nggak hadir. Nah itu self-nya, diri sendirinya belum sadar bahwa saya ini berada di bisnis PTBS. Bisnis PTBS ini bergantung kepada saya. Kalau bukan saya yang memperjuangkan bisnis ini, kalau bukan saya yang melakukan bisnis ini, terus siapa? Itu yang kadang self of belongingnya belum dapat. Rasa memiliki PTBS ini kadang belum dapat. Ya masih paradigmanya menganggap ini bisnis sambilan, ya paruh waktu, ya. Nah jadi kalau kita menganggap, tergantung bagaimana kita menganggap bisnis ini sebagai apa. Ya kalau kita menganggap hanya sekedar ya tambahan lah. Kalau sukses syukur, nggak apa-apa. Kalau begitu otomatis ya jadi seperti itu. Yang hadir cuma 73 orang. Saya yakin seluruh PIC sudah menyebarkan informasi, semua informasi yang bersumber dari SSW pusat panitia yang disebarkan Abi langsung menyebar ke seluruh PIC 1 sampai dengan 33. Tetapi mengapa yang hadir itu cuma 73? Ini sangat ironis sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita harus terus mengingatkan kembali karena kita peduli dengan mereka. Orang yang sudah kita rekrut, kita bertanggung jawab bagaimana mereka sukses. Tetapi juga bagi mitra kita juga harus ada keinginan untuk sukses. Ya tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan tidak bunyi. Ya leadernya kepingin banget narik-narik. Sementara mitranya resellernya itu ya pakai rem tangan yang nggak mungkin kita bisa mendorong mobil yang ada rem tangannya, nggak bisa bergerak. Jadi kita sebagai leader juga tugasnya building tim, kita membina tim-tim yang mau dibina pun harus siap untuk dibina. Nah, kemudian yang kelima itu ya 7 habit for success. Good team player, diberikan tugas saat seminar, lakukan dengan penuh tanggung jawab, lakukan semua dengan cinta. Ya, ini bisnis saya. SSW ini adalah saya. Jadi kita akan bertanggung jawab. Ya, akan ini sekalipun hanya bertugas untuk lighting, matikan lampu, hidupkan lampu ya, dan setiap item semua diberi penghargaan oleh Abi yang luar biasa ya. Abi dan Umi sudah begitu mengapresiasi kita. Nah, tinggal bagaimana kitanya. Kemudian yang keenam, follow the system, ya, edifikasi. Ya, mengedifikasi, kemudian juga konsultasi ketika kita sudah merasa melakukan. Saya sudah melakukan, Umi, saya sudah presentasi, Umi, tapi nggak closing-closing. Nah, itu saatnya harus kita konsultasi. Di mana ya, salahnya di mana? Karena Abi dan Umi Haja alias Ranasari sering berulang-ulang. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, tapi kita melakukan caranya yang sama, itu tidak mungkin, impossible. Jadi harus terus ada terobosan. Ya, terus konsultasi. Kemudian yang 7 terakhir adalah duplikasi. Ya. Learn, do, teach, peduli dengan tim. Ya. Sampai di woro-woro, ayo saudaraku datang ke seminar, ditunjukkan alamatnya. Kenapa Umi Kalsum selalu setiap hari nge-share alamat? Karena selalu ada yang japri. Umi Kalsum tolong minta dong Sherlock GWS. Saya kirim. Umi Kalsum tolong minta dong itu yang di Bogor, yang di mana-mana. Akhirnya saya share aja tiap hari.
Umi Kalsum minta formulir dong, saya share aja tiap hari. Jadi itulah latar belakang kenapa saya share lagi. Maksudnya apa? Supaya mereka tidak perlu bertanya lagi. Yang herannya kenapa tidak dikasih bintang bahwa ini pesan yang sangat penting. Kalau masih mitra baru bertanya alamat wajar, tapi kalau sudah sampai leader SC20, leader 150 masih nanya alamat, masih nanya nomor rekening Umi Hajalis Ratnasari, Umi Kalsum tolong kirimin ya nomor rekening Umi Elis, berarti nggak nyimpen. Nah, itu di situ. Akhirnya Umi share tiap hari, teman-teman ya. Duplication. Nah, jadi kemudian ciri-ciri mitra yang berkualitas tadi tidak melakukan 3 hal ya. Kemarin disampaikan Abi dan Umi Hajalis Ratnasari waktu di seminar ya di Jakarta 1, no blame, tidak menyalahkan orang lain. Ya, tidak mengkambing putihkan orang lain ya. Mengkambing hitamkan, menyalahkan. Oh, ini gara-gara leader saya nih makanya nggak closing ya. Kemudian no excuse, kebanyakan alasan. Kenapa kok nggak hadir? Dipanggil ke premier kok nggak hadir gitu. Ini yang manggil nggak tanggung-tanggung loh. Kalau Umi Kalsum yang manggil nggak hadir mungkin masih mending. Tapi kalau udah co-founder menyiapkan waktunya, ayo ya belajar quick plan. Sudahlah satu PIC boleh mengundang 2 orang, yang diundang nggak datang, yang manggil ini Abi Umi loh. Itu alasannya no excuse. Ada yang alasannya kucingnya beranak, ada yang itu kebanyakan alasan. Nah, kalau ciri-ciri mitra yang berkualitas nggak ada alasan. Itu respon. How about your respon? Semua tergantung respon kita. Gimana nih kalau Abi sudah woro-woro, apalagi Umi Elis Ratnasari, ayo teman-teman setiap PIC tolong kirimkan 2 orang mau belajar quick plan. Ya, sudah diajarkan ya cara presentasi yang benar-benar quick, benar-benar cepet ya, nggak nyampe 5 menit selesai. Ya, nanti bagaimana handling objection nanti kita lihat nih berapa orang yang datang. Sudah diutus 2 orang, 1 nggak datang, coba. Kalau tahu nggak datang kan lebih baik langsung ngomong. Maaf, saya nggak bisa datang karena bla 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 bla. Berarti kita pilih orang lain, tapi sudahlah nggak mau datang, nggak kasih kabarnya terlambat. Nah, itu bagaimana? Nah, jadi apa tadi? No excuse, jangan kebanyakan alasan. Saya sendiri juga masih PNS, saya sendiri juga masih mengajar. Tapi ketika sudah kalau udah Abi yang manggil, Umi yang manggil, nggak bisa saya bagaimana caranya harus saya atur ini. Bagaimana saya harus sampai di sini. Ya, kalau Abi sudah minta, Umi bisa nggak? Siap. Kadang Abi itu sama Umi baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi siap, Abi belum ngomong apa-apa udah siap duluan. Kenapa? Saya sudah mewakafkan diri saya untuk SSW ini. Gitu. Sudah personal branding ketika orang bicara SSW, oh SSW itu ada Abi Haji Masri Firmansyah, oh SSW itu ada Umi Haji Elis Ratnasari, oh ada SSW itu ada Arijal, oh SSW itu ada Kasminangsi. Nah, begitu. Ya, udah personal branding dan saya sudah wakafkan diri saya. Ketika Abi minta, ketika Umi minta, AA minta, siap. Ya, kecuali kalau sakit baru saya bilang Abi, ini kayaknya tenggorokan nggak bisa. Gatel bener. Kalau saya sudah bilang enggak, itu enggak main-main. Emang bener enggak bisa. Ya, selama saya menjadi mitra ada 2 minggu saya enggak datang seminar tuh karena tipes. Tapi sebelumnya enggak ada, ya, enggak ada no excuse. Bahkan ibu saya meninggal dunia hari Ahad, itu Selasa saya seminar. Ya, saya bilang sama kakak saya, Kak Fatimah, ini mama kita meninggal, ya. Hari Ahad meninggal. Abi datang, semua teman-teman SSW datang, ya melihat menyaksikan mama saya dimandikan, dikuburkan, ya. Hari Selasa saat seminar saya hadir. Kenapa saya hadir? Karena saya punya reason, saya punya alasan, selalu punya alasan untuk hadir ke seminar. Seandainya emak saya masih hidup, Kak Imah, saya bilang pasti emak kita seminar. Karena mama saya sudah bergabung di SSW ini dan rajin seminar, maka saya siap hadir ke seminar. Sampai sebegitunya, nggak no excuse. Jadi kalau acaranya kondangan, acaranya yang lain, ini meninggal dunia loh. Hari Ahad meninggal, Selasa seminar. Seandainya saya mau bikin alasan, pasti dimaklumin sama Abi dan Umi. Mi, maaf ya Mi, saya nggak seminar. Ibu saya kan Mi tahu sendiri, baru meninggal Ahad Mi, sekarang baru Selasa. Alasannya apa? Alasannya itu 7 bulan, apa namanya, yasinan segala macam. Yasinan sudah dihandle oleh adik saya. Udah diatur, Dek, tolong diatur ini.
Ya, nanti saya datang, begitu datang pulang seminar hadir langsung yasinan. Jadi nggak ada alasan. Kalau kita kebanyakan alasan, lupakan sukses teman-teman sekalian. No justify, jangan rendah diri, jangan minder. Wah, ini Abi bahasa Inggris terus ya. Jangan minder, di sini kita belajar. Ini kampus SSW. Ya, kita semua diciptakan Allah semua sama di sini. Kalau kita membuka hati harusnya bangga, alhamdulillah saya berada di tim yang tepat, namanya aja pakai bahasa Inggris, Smart Synergy Word gitu ya. Nah, kita mau belajar, jadi jangan mengeluh. Jangan rendah diri, aku mah apa tuh Abi bahasa Inggris, jangan begitu. Justru dicatat, belajar. Karena apa? Karena kita sudah levelnya internasional. Abi Umi punya program setiap tahun kita umroh. Umroh itu kita bikin paspor pakai bahasa Inggris. Naik pesawat bahasa Inggris. Kalau ada yang namanya apa tuh yang di pesawat itu lewat, dia nanya pakai bahasa Inggris, mau orange juice, mau apple, itu pakai bahasa Inggris. Jadi Abi sudah membiasakan, jangan sampai nanti ya di pesawat mau pesen jus aja bingung bahasa Inggrisnya apaan. Nah itu, atau mau masuk toilet, ya female, male bingung. Kenapa? Karena sudah diajarkan. Jadi jangan no justify. Saya apa sih, Bi? Ini nggak bisa dicerna ini. Saya gimana saya mau paham gini? Abi dikit-dikit bahasa Inggris, bahasa, jangan begitu. Jadi tergantung how about your respon. Gimana responnya? Ya, saya mau siap belajar. Oh, ini dipelajari, nggak ada yang nggak bisa dipelajari. Ya asalkan manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Jadi jangan minder. Bapak Ibu sekalian, jangan mengkambing hitamkan tadi, saya mau pendidikan apa, jangan begitu. Kita mau belajar merendahkan hati kita, siap belajar ya. Jadi ciri-ciri mitra yang berkualitas ya, harus terus mau belajar ya. 5 kemahiran tentang product knowledge, hari Rabu hadir. Zoom meeting sudah disiapkan Arizal. Ya bahkan sudah bisa lebih dari 100 orang. Ya 100 orang bisa masuk, ini 79 orang. Ya, coba dikasih di woro-woro ya. PIC-nya pasti udah woro-woro. Ayo teman-teman hadir, ayo teman-teman hadir. Kadang dijapri-japri satu-satu. Tapi yang dijapri bales enggak, apa enggak, hadir enggak, Masya Allah. Jadi ayo, kalau kita kepingin mendapatkan mitra yang berkualitas, ibda binafsik, dimulai dari diri kita dulu. Jadi jangan mimpi. Jangan pernah bermimpi saya kepingin dapat mitra yang berkualitas, sedangkan diri kita sendiri ciri-ciri yang disebutkan tadi nggak ada pada diri kita. Ya, jadi mau belajar product knowledge, mau belajar sistem, mau belajar cara presentasi gimana. Awal-awalnya juga saya gemeteran. Ya, kalau teman-teman, ya kalau nervous itu semutannya di kepala teman-teman. Kalau orang-orang kan nggak ada yang begitu. Kalau saya kalau nervous tuh semutan di kepala, tapi harus saya bayar. Awal-awalnya gemeteran nggak apa-apa, salah-salah belepotan nggak apa-apa. Lama-lama jam terbang, ya. Bisa presentasi, soft skill, personal branding kita, personal power, attitude kita, ya. Karena attitude is everything, ya. Luar biasa. Attitude, sikap kita, kemudian leadership kita bagaimana? Kita fokus cetak leader SC20. Jadi kita fokus. Jadi itu teman-teman, dalam merekrut mitra yang berkualitas, dari 300 daftar nama untuk kita mencetak yang rekruter, ada FAST, ada dari segi finansialnya, dari ambitionnya, dari supelitasnya, dari teachable-nya. Maka ciri-ciri leader yang berkualitas yang mereka akan menjadi seorang rekruter seperti yang disampaikan Abi ya di NBT Selasa kemarin, salah satunya adalah kita cari yang A-nya sama T-nya nilainya 3. Dia punya ambisi untuk sukses, dia achievement drive, dia pengen mencapai pencapaian prestasi ya. Prestasi adalah segalanya, prestasi adalah segalanya. Itu adalah A-nya besar, ambitionnya sama, teachable-nya mau belajar. Maka itu adalah ciri-ciri mitra yang berkualitas. Jadi dari 100% orang yang kita rekrut, ada yang tipe A, dia bisa rekruter, yang akan menjadi rekruter itu sekitar 10 atau 20%. Ada yang hanya tipe B, hanya menjadi pemakai 70%, ada yang tipe C, ya itu ya hanya 10%. Jadi kita sudah bisa untuk mendapatkan seorang rekruter ya yang hanya 10 atau 20%, berarti kita harus banyak merekrut. Ya, dari kuantitas jumlah yang banyak maka akan muncul kualitas. Nah, apalagi kita sudah ada buku panduannya, ya BDP ini, ya sudah ada self skill-nya, relation skill-nya, strategic thinking skill-nya, systemic thinking ini selalu diulang-ulang, ya.
oleh Abi Haji Masri Firmansyah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Apa yang saya sampaikan adalah apa-apa yang sudah saya dengar, saya pelajari dari founder dan co-founder, dari Ariza saya catat. Ya, kemudian kesimpulannya bahwa saya sendiri juga punya dream, ya, punya impian. Yang pertama, saya kepingin banget tadi punya personal branding. Ya, ketika orang sebut SSW, wah itu ada Umi Kalsum salah satunya. Saya wakafkan diri saya di SSW ini menjadi garda terdepan dari mewujudkan semua program-program yang Abi Umi sampaikan. Saya berada di garda terdepan, sekuat saya, sebisa saya, semaksimal yang bisa saya lakukan. Ya, mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan, dan punya dream, kepingin punya tim seperti founder-co-founder kita, ya, ada di berbagai daerah, ya, di berbagai provinsi, apalagi ada di 5 benua, ya. Pingin jangka panjangnya seperti itu dari sekarang mulai dijajaki teman-teman, ya. Baik, itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustazah Kalsum yang telah memaparkan begitu tugas. Silahkan kepada seluruh mitra yang hadir yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ini Pak, ada ini enggak? WA. Tanya. Silahkan. Teman-teman semua yang mau bertanya. Apa sudah paham semuanya? Sudah paham cara membangun bisnis berskala internasional? Ya, Pak Nofrizal mau bertanya? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang punya pengalaman atau mungkin ada leader-leader juga yang pengalaman punya mitra yang berkualitas, ya. Boleh di-sharing-sharing di sini ilmunya untuk buat para leader-leader yang sudah mendapatkan mitra yang berkualitas, ya. Boleh sharing-sharing di sini juga boleh, Bu Haji, ya. Ya. Silahkan yang sudah mungkin sudah sukses ditularkan cara-cara suksesnya. Bisa diinformasikan sama teman-teman semuanya. Cara meraih sukses bagaimana? Apa sudah paham semuanya? Atau pada tidur nih? Di sini ada mitra-mitra baru juga nih Bu Haji, ya. Ada Agus Tono nih, mitra SSC 21 dari asal Kebumen, ya. Oh, gitu. Boleh di Mas Agung, ya, kalau mau bertanya silahkan, ya. Ya, silahkan. Dari ya, leader banyak yang hadir, ya, banyak yang hadir, leader SC20, leader SC100 ada. Silakan Pak. Ada di sini mungkin bisa sharing juga ya Bu, ya, ini banyak leader hebat di sini nih. Iya. Tadi Pak Roji kali mau tanya tadi mana? Ya betul Bun. Nah, ini pengen bertanya sedikit. Ya silakan. Jadi, silakan. Ini saya ingin bertanya tentang mengenai bagaimana menciptakan leader-leader internasional kan gitu kan. Jadi kebetulan kita masih baru bergabung di SSW 20. Kita ingin bertanya bagaimana sih kita mengetahui dari sedikit masyarakat ataupun mitra yang baru kita kenal menjadi mitra yang betul-betul berkualitas itu yang
yang seperti apa gitu. Sementara di wilayah Belilas ini kebanyakan kan petani nih, produk saja. Mungkin seperti itu, Bun. Terima Pak kasih. Roji ya, Ya, betul. Pak Roji ya. Dari Ya, betul, Bun. Dari SSW berapa Pak Roji? SSW 20, Bun. Oh, SSW 20. Ya silahkan Umi, apa mau langsung dijawab? Bagaimana cara menciptakan menjadi mitra yang berkualitas gitu ya? Caranya boleh bagaimana gitu? Betul, betul. langsung, wah nih keren banget ya, alhamdulillah ya. Akhirnya ini ada orang luar biasa nih ya, Bapak Roji dari Pak Roji dari SSW 20. Pak Roji tinggalnya di mana Pak Roji? Kita tinggal di daerah Belilas, Bun. Di mana Bu Haji? Daerah mana? Belilas, Bun. Enggak. Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Pekanbaru, Mi. Pekanbaru. Tinggalnya di Pekanbaru. Masa itu ya, ada Ibu Mega. Baik, Betul. baik. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Haja Sularti ya. Terima kasih Bapak Roji. Ini pertanyaannya keren banget. Pasti mewakili dari teman-teman kita yang masih bingung nih mau nanya apa. Tapi Bapak Roji sudah mewakili dari teman-teman kita yang lain. Jadi pertanyaan Bapak Roji SW 20 di Pekanbaru ini gimana sih? Ya, kita ingin banget menciptakan leader-leader yang internasional ya. Kalau misalnya nanti Bapak Roji ada waktu ya, mudah-mudahan bisa seperti Ibu Mega itu hadir di acara GSS. Ya, Grand Success Seminar itu kita di tanggal 27 Agustus ya 2023. Di situ nanti kita bisa lihat bahwa PTBS ini luar biasa ya. Mitra-mitranya, leader-leadernya ada yang dari Brunei Darussalam ya. Ada yang dari negara-negara lain ya, luar biasa. Ini berarti tandanya bahwa PTBS ini sudah memang perusahaan yang levelnya internasional ya. Lalu bagaimana caranya kita kepingin banget ya punya mitra yang levelnya internasional? Pasti ada step-stepnya ini Pak Roji ya, pasti ada step-stepnya, langkah-langkahnya yang seperti tadi Umi sudah sampaikan. Mungkin untuk pertama-tama ini Bapak Roji sudah SC berapa Pak Roji? SC 20 atau SC 150 atau berapa Pak Roji? Voice note-nya tuh, Pak. Oh, sudah ini ya Pak Rojinya ya. Nah, mungkin langkah awalnya ya kalau mungkin dari step-stepnya kita bisa rekrut dulu ya leader-leader, mitra-mitra yang di sekitar pertama yang di sekitar Pekanbaru dulu. Itu tahapannya ya, Pekanbaru dulu ya, dibimbing oleh PIC-nya, PIC SSW 20 yang luar biasa ya. Nanti dari sana supaya kita tahu caranya ya. Di situ tadi sudah Umi sampaikan ya, salah satunya memang adalah kalau latar belakang kita petani, berarti kita salah satunya ya bisa terus belajar dan hadir di setiap ada pertemuan Zoom meeting. Ya, karena jadi kita tidak menjadi alasan wah saya berada di Pekanbaru. Seperti Ibu Natia yang berada di Hong Kong, ya. Itu tetap tidak ada hambatan. Jadi Bapak bismillah, Bapak Roji bisa terus caranya step-step langkah-langkahnya terus hadir ya, terus belajar. Nah, kalau di pertanian ini kita ada Zoom meeting ya, SSW ini kita ada tentang product knowledge ya, tentang bagaimana kita bisa menggunakan pupuk dengan baik sehingga nanti tidak menutup kemungkinan kita akan go internasional ya, ke tempat negara lain, bisa juga berangkatnya ya, bisa berangkat dari ilmu kepertanian kita. Ya, berangkat dari pupuk. Nah, ini sekarang zamannya sudah canggih sekali Bapak Roji.
Ya, salah satunya bisa menggunakan yang sekarang PTB juga concern di situ, misalnya dengan TikTok, ya, bisa dengan TikTok latar belakang apapun sekarang, ya banyak yang dari segi petani, ya dari segi latar belakang apapun sudah banyak sekali yang menggunakan media TikTok ini sebagai sarana komunikasi, ya, dan sebagai sarana untuk kita bisa memiliki mitra-mitra leader-leader internasional, ya. Misalnya dengan membuat konten-konten atau juga membuat siaran langsung. Nah, kemarin misalnya saya pernah siaran langsung di TikTok, ya. Tiba-tiba ada yang silaturahim datang ke situ, ya. Lalu ternyata dia punya misalnya kebun sawit 25 hektar. Lalu di TikTok itu kita menyediakan nomor kontak kita, akhirnya langsung lanjut ke WhatsApp, langsung ber-WA. Ya, berapa Pak? 25 hektar baru minta dikirimkan, ya. Nah, itu kalau kita berangkatnya jadi bisa berangkat dari komunitas anti riba, bisa berangkat dari untuk membantu orang lunas hutang, tetapi juga bisa berangkat karena kita backgroundnya adalah petani, kita kuasai betul-betul bagaimana bisa menjadi petani yang sangat luar biasa di PTBS ini. Nah, baru nanti bisa levelnya setelah di Pekanbaru, ya apalagi di Pekanbaru ini sudah rutin, ya. Ada seminar tatap mukanya bersama Ibu Mega, ya, yang luar biasa, dan Pak Remon ini sangat betul-betul ya membina tim, khususnya memang bidangnya, skillnya, keahliannya di pertanian bagian pupuk. Nah, ini luar biasa. Jadi lanjutkan terus, Bapak Roji selalu hadir dan menghadirkan di pertemuan baik online maupun offline. Yang seminar yang diadakan oleh Ibu Mega, ya, yang ada di Pekanbaru Riau, hadir. Terus belajar, ya. Nanti bisa tanya jawab lagi dengan PIC-nya sehingga nanti bisa memiliki leader-leader internasional. Ya, dengan orang yang kita nggak dikenal. Bagaimana, dari mana? Dari media. Ya, bisa lewat media Facebook, bisa lewat media TikTok, bisa lewat media apapun. Itulah yang menjadi media yang membuat kita bisa kenal dengan orang-orang yang tadinya sebelumnya kita nggak kenal. Ya, saya sebelumnya nggak kenal dengan Bu Khadijah, tetapi karena saya menggunakan media Facebook, ya, lalu kita berteman. Kalau berteman di Facebook itu dengan siapa saja, ya akhirnya bisa bergabung. Seperti itu mungkin Ibu Hajah Sularsi. Mudah-mudahan Bapak Roji terjawab, nanti bisa langsung konsultasikan ke PIC-nya, PIC SSL 20 yang luar biasa. Saya kembalikan lagi ke Ibu Hajah Sularsi. Ya, terima kasih Umi, penjelasannya sudah begitu paparannya ya, begitu luas. Bagaimana Pak Roji? Kira-kira sudah puas? Barangkali di SSW 20 di Pekanbaru ada seminar di sana, mungkin Pak Roji harus sering hadir di seminar online maupun offline agar mendapat ilmunya. Bagaimana? Voice note-nya dibuka, Pak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana? Masih ada yang belum puas? Alhamdulillah udah puas, Bunda. Terima kasih atas pemaparannya. Ya. Kita juga di sini sering kita mengikuti acara seminar offline maupun online kan gitu. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Roji ini sangat berpotensi di Pekanbaru ya, karena di sana banyak pohon kelapa sawit ya, itu yang akan membuahkan yang bagus sekali tuh dari pupuk Sroliris ya. Nanti di sana bisa dibicarakan dengan SSW 20 siapa tuh di sana, Bu siapa Umi ya? Ibu Mega ya kalau yang di ya kalau nggak salah ya Ibu Mega di Pekanbaru. Coba, beliaunya sangat cerdas itu, bisa bertanya sama Ibu Mega di sana dan bisa hadir di SSW 20. Ya, cukup Pak Roji? Ya, udah cukup, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih. Semoga bisa sukses ya Pak Roji di Pekanbaru. Banyak sekali peluangnya. Kepada yang lain silakan yang masih
Hadir masih sudah ada 85 nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aja, ini saya mau nanya. Saya juga dari Pekanbaru nih. Mungkin kalau daerah Pak Roji ini saya tahu lah. Oh, gitu. Saya tinggalnya di Pekanbarunya, di kotanya. Tapi di daerah Belilas itu saya tahu lah. Jadi mungkin ini pertanyaan saya ini hampir sama juga dengan Pak Roji ini ya. Cuman gini aja. Kiat-kiat apa yang harus saya jalankan ya, yang saya kerjakan untuk mendapatkan mitra. Karena susah banget untuk mendapatkan mitra, satu orang pun kadang-kadang susah banget ini, Bu Aja. Cuman gitu aja. Jadi kiat-kiat apa yang harus saya lakukan gitu. Ya. Pak Adianto dari SSW 22 ya, yang juga dari dari Pekanbaru berdekatan dengan Pak Roji ya. Nanti bisa saling komunikasi, mungkin saling bertanya dengan Pak Rojinya jauh, Bu. Jauh. Jaraknya dengan saya 250 kilo. Oh, gitu. Ya. Sekarang coba Umi tahu saya daerahnya Pak Roji tahu. Iya. Ya Umi, daerah ini Bilas saya tahu gitu loh. Iya. Pak Adianto nih bertanya kiat-kiat apa yang harus dikerjakan ya, karena Pak Adianto nih selama ini katanya sulit sekali mendapatkan mitra. Bagaimana kiatnya, Umi? Tolong dijelaskan. Baik, terima kasih. Ini bagus sekali pertanyaan dari Bapak Adianto. SSW 22 ya, Pak? Iya. Iya, baik. SSW 22. Ini Bapak posisi sama di Riau ya, Pak Adianto ya? Iya. Pekanbaru. Ya, Pekanbaru Riau. Ya. Jadi memang sering sekali ya kita belajar dari Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haja Elis Ratnasari. Kita di sini pertama disiplin kata ya, kita jangan ada sampai bilang susah banget. Itu takutnya nanti kerekam di sini benar-benar susah ya. Mungkin bisa diganti tidak mudah. Ya, kalau kata-kata tidak mudah ya berarti masih lebih baik lah. Tapi kalau susah banget nanti itu benar-benar ya dunia mendukung kata-kata kita, karena ucapan itu adalah doa. Jadi mulai sekarang kita belajar disiplin kata. Ya, gunakanlah kata-kata yang positif, kata-kata yang bernuansa negatif kita tinggalkan. Satu itu. Yang kedua, Abi sering menyampaikan bahwa Abi tidak pernah ditolak. Ya, kenapa? Karena Abi tidak pernah menawarkan. Jadi kita jangan pernah menawarkan sesuatu, tapi kita harus bisa mentransfer dream. Ya, jadi niat kita adalah ya Allah, saya ingin bersilaturahim ke rumah Bapak tersebut, calon reseller saya niat membantu, saya niat menolong. Otomatis langkah yang pertama preparation, harus ada persiapan. Persiapan apa yang harus disiapkan oleh Pak Adianto? Yaitu ilmu. Harus ada sedia kita ilmunya dulu, ilmu untuk bagaimana cara kita merekrut. Langkah-langkahnya apa? Preparation, ya, persiapan dulu, persiapan mental, persiapan ilmunya. Ya, bagaimana cara mempersiapkan ilmu? Rajin. Ya, ini saya lihat Pak Adianto rajin. Itu sudah hebat ya, Pak Adianto ini hebat, rajin ya. Yang namanya di Zoom meeting saya lihat wajahnya ini enggak asing. Ya, sering sekali hadir, sering sekali bertanya. Ini udah satu modal yang luar biasa, yang hebat ya dari Bapak Adianto. Sudah ada berarti ilmunya. Kemudian selanjutnya adalah ice breaking. Ya, basa-basi dulu pasti. Kebetulan tadi saya presentasi juga. Jadi Abi menyampaikan kalau memang hari itu kita niatnya silaturahim, kalau memang belum bisa masuk, belum bisa presentasi, karena kita belum tahu need-nya apa, kebutuhannya apa, maka kita jangan presentasi. Jadi kita harus tahu dulu nih kebutuhan dia apa. Dia nanti akan bertanya, pertama kita ice breaking dulu, tanya dulu kabarnya, apa kabar, udah berapa lama kita nggak jumpa ya. Kayak mana kabar anak-anak, kayak mana kabar orang rumah, misalnya kita tanya-tanya dulu, oh, anak udah gede gini-gini bla bla bla. Terus
Ya, kita mengalir aja. Saya tadi barusan presentasi pagi, ya itu mengalir aja. Dia yang terus berbicara, biarkan dia yang banyak bicara. Biarkan calon reseller kita, calon mitra kita banyak bicara. Dia bicara, dia akan cerita sendiri. Saya begini sekarang ya, alhamdulillah usaha saya maju. Ya kebetulan yang saya hadapi orang punya usaha, ya punya usaha seperti minimarket udah maju, sampai ada online juga, pesanannya banyak, sampai ada siaran di TikTok, ada siaran di Shopee dan sebagainya. Oh bagus dah. Tiba-tiba entah kenapa ya Allah menggerakkan hatinya, dia cerita tentang dulu pernah saya berada di titik bawah pada saat saya kena riba. Dia sendiri yang cerita tuh, Pak Dianto, ya. Saya bareng sama Bu Fatimah, bareng sama Bu Nur Hasanah. Tiba-tiba dia menangis, ya. Saya pernah di titik terendah, Umi, Masya Allah saya kena riba, saya punya kartu kredit, bla 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 gitu ya. Cerita menangis gitu. Nah, itu sudah diarahkan, digerakkan karena memang kita di sini ada tarik menarik ya. Nah, itu ya ada gaya tarik menarik. Ternyata dia sendiri yang cerita nangis. Wah, kita sampaikan hari ini saya banyak belajar dari Ibu. Hari ini kita beruntung Bu Fatimah, Bu Nur Hasanah ya, Bu Momoy, hari ini kita banyak belajar dari Ibu kita. Ya, yaitu bahwa betapa besar dahsyatnya riba itu. Beliau sendiri yang menyatakan bahwa pelaku riba itu diperangin. Makanya akhirnya saya dihabiskan, dalam arti dinolkan lagi sama Allah, sampai meneteskan air mata sampai nangis. Kenapa? Karena kita datang ke rumahnya niatnya silaturahim, kita udah kompak. Bu Nur Hasanah, Bu Fatimah, Bu Momoy, kita niat silaturahmi ya. Ya, nggak nating tulus nih, udah datang aja silaturahmi, ayo basa-basi dulu, ice breaking. Akhirnya cerita sendiri ya, udah cerita. Baru selesai sudah ada 1 jam kali dia cerita ya. Baru kita bisa masuk nih. Nah, Ibu sudah sangat luar biasa ya. Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat ya. Sekarang sudah sukses walaupun kemarin sempat dinolkan oleh Allah, sekarang sudah maju. Nah, kira-kira apa nih Bu? Dream ya selanjutnya, yang goal yang ingin Ibu capai apa? Baru kita building, ya sudah dapat building trust-nya. Kenapa? Dia mau menceritakan segala sesuatunya ke kita, itu sudah ada dapat building trust-nya. Karena pada saat edifikasi, Ibu Nur Hasanah edifikasinya tepat. Nah ini nih, saya kan niat silaturahim, tadi kan lewat ke sini nih. Ya, kelewat ke sini. Kemarin kan Ibu ada kondangan anaknya, saya nggak bisa datang. Nah, sekarang saya datang. Ya, niatnya mau datang kondangan ini, Bu. Nah, ini kebetulan saya bawa guru ngaji saya. Nah, edifikasinya guru ngaji. Ya, karena edifikasinya guru ngaji, jadi langsung disambut sama Ibu tersebut. Oh, Umi, sini Mi, duduk gitu. Jadi langsung akrab, building trust-nya dapat. Sehingga kemudian sudah panjang kali lebar 1 jam bicara, baru kita gali building need-nya. Nah sekarang targetnya apa? Saya kepingin sih Mi punya rumah, dapat 1, pengen punya rumah. Terus saya kepengen sih Mi punya apa? Pengen punya mobil Mi, itu yang di depan mobil ya begitulah Mi, pengen mobil yang bagus. Nah kita gali lagi, Ibu kepingin nggak sih Bu umroh? Udah pernah umroh belum Bu? Belum, aduh kepingin banget, pengen umroh. Ya, orang tua sudah umroh belum? Orang tua belum umroh. Pengen nggak Mbak tercapai impiannya? Iya, kalau dengan usaha ini gimana? Kan gitu. Kalau alhamdulillah tadi karena Ibu sudah menyampaikan, memberikan pelajaran hikmah kepada kita tentang riba, ini kayak gayung bersambut Mbak. Jadi kita ini dari pengajian, karena tadi edifikasinya ustazah, guru ngaji, maka saya sama ini kita dari pengajian komunitas anti riba. Oh begitu, iya makanya kita sama nih Mbak sejalan. Wah iya, langsung cerita mengalir terus. Langsung quick plan itu secara ini ya, secara langsung diterangkan, oh gitu boleh, langsung bergabung. Ya. Nah, langsung bergabung, beliau tinggal pilih produknya karena di bawah dia sudah ada reseller kurang lebih 800 orang untuk usahanya, itu ada resellernya juga. Nah, itu jadi tadi ya supaya kita tidak sulit mendapatkan mitra, kita jangan pernah berpikir menawarkan. Jadi ketika kita mau presentasi bareng-bareng, kita sama tim juga sudah disampaikan oleh Haji Alis Ratnasari. Nanti kalau ada leadernya yang bicara, jangan ada yang nyeletuk, jangan ada yang ini. Akhirnya tadi sudah kompak. Karena kenapa kok tahu? Karena sudah ikut bimbingan sama founder co-founder di Premier.
Jadi sudah ikut bimbingan. Nanti kalau Bapak bisa ada rekamannya, itu ada rekamannya Quick Plan Umi Hajar Ratnasari, sudah ada rekamannya di YouTube ya, YouTube Smart Synergy World Official, nanti bisa disetel ya oleh Bapak Adianto ya. Jadi ada quick plan yang sangat singkat. Akhirnya deal ya, langsung bergabung dan beliau siap sekarang milih produk. Ya, langsung milih produk, langsung mau menggunakan karena banyak kebutuhannya. Ya, ada yang untuk dia pribadi, ada yang untuk suaminya, ada juga buat kendaraannya. Karena di usahanya juga banyak kendaraan yang bagus kalau irit. Nah, itu jadi tidak akan ada yang namanya penolakan karena kita nggak ada menawarkan. Kita nggak ada menawarkan, tapi kita betul-betul niatnya ya Allah, nothing tulus. Pokoknya ini pengen silaturahim, pengen niat membantu mewujudkan apa impian dari orang yang akan kita datangin ini. Jadi tidak ada penolakan. Kenapa ada penolakan? Karena kita menawarkan. Ya, makanya Abi mengatakan Abi nggak pernah ditolak. Kenapa? Ya itu tadi, karena tidak pernah menawarkan. Tapi saya ingat banget soalnya pada saat Abi presentasi kepada saya itu memang tidak mengeluarkan produk. Ya, Abi mentransfer impian. Ya, apa sih keinginan Umi Kalsum? Oh, pengen lunas hutang, makanya langsung dijelaskan. Oh, begitu gampang caranya, singkat padat, ya, nggak sampai 5 menit. Ya, langsung nanti kalau di sini dapatnya ini, ya, profitnya ini. Sudah gimana Umi Kalsum? Deal, saya langsung bergabung. Ya, dengan singkat. Kenapa? Karena Abi datang ke situ bertemu dengan saya di Masjid Atin bersama Pak Budi. Itu apa? Untuk memberikan give solution, memberikan solusi. Ada problem apa Umi Kalsum? Saya pengen lunas hutang Abi, caranya gimana? Oh, begini, bla 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 bla, diterangin sedikit, udah ada profitnya jelas, keuntungannya supaya cepat lunas, udah. Ya, seperti itu. Jadi tadi Pak Adianto pertanyaannya keren banget. Jadi supaya tidak ya ada ya penolakan dan sebagainya, adalah kuncinya transfer dream. Bagaimana caranya kita tahu kebutuhan dia apa? Karena sesungguhnya kita ini adalah seperti seorang dokter yang ingin memberikan obat. Ya, kalau kita mau memberikan obat seorang dokter berarti harus diagnosa. Harus dicek dia ini sakitnya apa? Sakit perut apa pusing kepalanya? Jangan sampai terbalik karena kita nggak cek dia sakit apa. Oh, sakitnya nih, kasih langsung obatnya. Ya, sementara itu kita kasih obat untuk pusing kepala padahal dia sakit perut. Nah, itu jadi supaya jangan salah dalam memberikan obat, maka kita harus diagnosa dia butuhnya apa. Nah, akhirnya keluar, saya kepingin punya rumah Umi, saya kepingin punya mobil, dan kepingin umroh bersama keluarga. Cocok di pengajian saya di komunitas Santri Riba, setiap tahun kita umroh. Oke, gabung isi formulir langsung. Boleh pinjam KTP-nya Bu sini, dicatat, langsung dicatatkan. Ya, bukan dia nyatat sendiri, tapi kita yang mencatatkan. Itu hasil ilmu dari quick plan yang disampaikan oleh co-founder kita, Umi Haja Elis Ratnasari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Adianto. Ya, nanti kalau ada kekurangannya bisa dikonsultasikan langsung ke PIC-nya. Terima kasih Bapak Adianto. Terima kasih. Bu Haja Sularsi. Ya, sama-sama Umi, sama-sama. Terima kasih atas segala arahannya ya. Sama-sama Bapak Adianto. Ya, Assalamualaikum. Bapak Adianto sudah. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Adianto? Sudah jelas? Sudah paham? Ya, sudah. Terima kasih banyak atas arahannya. Ya, jadi harus mentransfer dream-nya ya Pak Adianto ya, supaya cocok ketemu gitu. Ya. Jadi Pak Adianto harus menyampaikan dream-nya apa dulu, bertanya ya, dream-nya apa dulu supaya ketemu klik gitu, ketemu kliknya. Iya. Ya. Yang lain akan bertanya lagi? Mau nanya itu Bu ya? Ada tulisan mau nanya Umi, kata Bu itu. Iya, siapa nih? Bu Elmianti SSC 31 timnya Bu Rika. Bu Elmianti SSC 31 mau nanya apa nih? Ayo silakan Ibu Elmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Elmi. Umi, Ya. Kembali lagi tadi yang kita tidak menawarkan produk itu, Mi. Jujur saya belum dapat ilmunya itu, Mi. Ilmu cara bagaimana caranya kita
menarik reseller itu tanpa kita mengeluarkan produk. Jadi karena selama ini udah kebiasaan mengeluarkan produk, untuk memulainya biar kita tidak mengeluarkan produk itu seperti apa, Umi? Ya, Ya, Bu Elmi bertanya nih ya, bagaimana caranya supaya dari awal tidak mengeluarkan produk itu ya untuk menawarkannya ya. Iya, betul. Iya, Soalnya bagaimana? sudah kebiasaan karena selama ini begitu kita mau presentasi, istilahnya spontan lagi-lagi dan lagi-lagi produk itu selalu keluar. Nah, caranya bagaimana, Umi? Biar kita itu tidak mengeluarkan produk gitu. Tolong iya. penjelasannya, Ya, Umi. terima kasih. Silahkan Umi Kalsum Baik. untuk menjawab pertanyaan Ibu Elmi. Ya, luar biasa Bu Hajah Sularsi. Ini pertanyaan Bu Elmianti pasti mewakili teman-teman yang lain. Sebenarnya Ya, Bu Elmi betul. mewakili ini ya. Jadi luar biasa sekali ini Bu Elmianti, beruntung ya punya leader hebat ya seperti Ibu Rika Rahmawati ya. SSW 31. Nah, ini tadi bagaimana caranya selling without product. Ya, kita selling tapi tanpa produk ya. Itu yang tadi saya sampaikan ya, ketika kita mungkin seandainya kita ditemani oleh leader ya, maka sudah berulang kali Umi Haja Elis Ratnasari menyampaikan, serahkanlah kepada leadernya. Kalau misalnya kita berdua nih ditemani oleh leader, lain cerita kalau kita sendiri. Nah, seandainya kita ditemani oleh leader, maka biarkan leader ya. Kalau nanti kita sendiri yang mengolahnya berarti buat apa ada leader kan begitu ya, supaya leader itu bisa mengeluarkan bisanya ya, kata Umi Haja Elis Ratnasari. Nah, ini di sini kalau kita kerja tim berarti harus kompak, harus kerjasama. Nah, ini produk bukan berarti nggak dibawa, produk ada di mobil, produk taruh di mobil, produk taruh di motor misalnya ya, tidak digotong bersama gitu, apalagi kalau produknya banyak. Nah, tadi saya bersama tim produknya nggak banyak, jadi sekedar satu tas disangka tas gemblok, isinya biasa lah gitu ya. Maaf, Mi, saya potong, Mi. Ini saya mau bertanya itu bagaimana caranya biar kita tidak mengeluarkan produk. Soalnya begini, alhamdulillah kan saya beberapa hari ini saya pisah dari leader. Jadi saya untuk presentasi itu saya terjun sendiri karena leader saya sibuk ngurusin yang lain. Jadi saya berusaha bagaimana caranya saya bisa presentasi sendiri karena leader saya alhamdulillah untuk saat ini leader saya melepaskan saya untuk closing buat tim baru saya gitu, Mi. Jadi tolong arahkan saya bagaimana caranya biar saya itu bisa mendapat reseller tanpa saya ngeluarin produk. Nah, itu awal pembicaraannya seperti apa? Mohon bantuannya, Umi. Siap, Ya. Bu Elmi. Jadi pertama ikuti saja apa arahan Abi dan Umi, tahapan-tahapannya dilakukan. Yang pertama preparation, pasti harus ada persiapan. Ketika kita mau presentasi harus ada persiapannya. Baik persiapan mental ya maupun produk juga harus ada, tapi tidak kita bawa semuanya, mungkin ada di motor kita taruh. Ya, jadi harus ada preparation. Ya, formulir dan kebutuhan segalanya, kalau perlu ada kartu building need. Ya, kartu untuk kita mengetahui need-nya apa. Jadi orang itu mau bergabung pertama ya, kenapa orang itu mau bergabung? Pertama itu karena siapa yang menjual. Berarti sebenarnya diri kita. Contoh, saya kenapa mau join bergabung di SSW di PTBS ini? Karena Abi yang ngajak. Ya, karena Abi yang presentasi, karena Umi Haja Elis Ratnasari yang presentasi. Karena sebelumnya saya sudah mengenal Abi, sosok Umi adalah sosok orang yang sangat dihormati di bisnis saya di sebelumnya. Dan saya sangat mengidolakan mereka berdua, ya. Saya sangat mengidolakan Abi sama Umi. Saya potong, Mi. Ya, Mi, saya paham kalau masalah ke situnya. Yang merekrut saya ke bergabung di PTBS ya pasti leader saya. Yang saya pertanyakan bagaimana caranya kita mau presentasi ke reseller yang baru yang kita mau hadapi, yang sudah kita janjikan, tanpa kita mengeluarin produk, terus caranya kita narik pertama kali pembukaan obrolan kita itu seperti apa? Itu yang saya tanyakan, Umi. Terima kasih, Umi. Baik.
Yang pertama setelah preparation itu ice breaking. Ice breaking itu ya form, FORM. Form itu tentang keluarganya. Jadi ice breaking itu supaya jangan kaku dulu, apalagi kalau kita sudah lama nggak ketemu, berarti tentang keluarga dulu bisa. Gimana kabarnya? Tanya kabar dulu, sehat. Bagaimana keluarga? Kalau dulu kita tahu anaknya masih kecil, sekarang situ udah kelas berapa ya? Itu family-nya. Kita tanya tentang kabar keluarganya. Kalau dia bilang ada yang sakit, nah di situ berarti kita jadi tahu. Oh, tahu nggak, Ibu Elmi, mama saya sakit. Oh, sakit ya? Sakit apa? Saya belum dengar kabar. Sakit ini ya, berarti kita sudah tahu tuh. Ya, termasuk need-nya di situ. Ada building itu, oh sakit apa? Sakit stroke misalnya. Oh stroke. Ya Allah, udah berobat? Udah, tapi misalnya apa? Sebelum ada kemajuan dan sebagainya. Ya itu dari kabar, dari keluarganya. Ya occupation tentang pekerjaannya. Gimana sekarang, sibuk apa nih? Gitu ya. Oh sekarang ya begini aja. Saya ibu rumah tangga, cuman ya bapaknya anak-anak kerja. Nah itu. Jadi dari situ kita harus tahu keadaannya tentang keluarganya. Jadi basa-basinya, ice breaking-nya terarah dari tentang keluarganya, dari tentang pekerjaannya, kemudian dari segi recreation, mungkin dari hobinya, ya baru M-nya itu message, pesan yang akan kita sampaikan. Jadi mengalir saja. Jadi kita ke situ niatnya pertama, ya Allah saya niat ke sini mau memberikan solusi, bukan mau menawarkan. Makanya bisa tadi tanpa produk, ya selling without product. Produk itu ada tapi belakangan. Ya tidak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung keluarkan produk, ini tahu nggak ini bagus nih, udah tahu belum ekoresi, nggak gitu, nggak begitu jadi caranya. Jadi kita harus ngobrol dulu dari ice breaking-nya tentang keluarganya, tentang pekerjaannya, tentang hobinya, nah baru nanti kita bisa menyampaikan pesan. Kalau sudah mengalir tadi yang seperti Umi sampaikan, contohkan, nanti sampai dia puaskan, berikan waktu untuk dia banyak berbicara, ya. Always listening, ya, kita harus terus mendengar sehingga kita bisa memahami, ya, understanding, sehingga kita bisa mengerti apa sih, ya, kita mendengar. Jadi untuk di awal-awal jangan kebanyakan kita yang bicara, kita justru harus jadi mustami', harus bisa menjadi pendengar yang baik. Oh begitu, iya, saya kayak tadi yang Umi lakukan itu, dia nyerocos terus bicara sampai nggak terasa 1 jam. Oh begitu Bu, iya itu usaha saya. Jadi ice breaking-nya Mi, itu potong ya. lagi Mi. Kalau itu kan istilahnya secara kita bertamu, istilahnya hanya satu rumah. Nah, yang kedua, kalau seandainya kita langsung mau presentasi di seumpama kayak kantor desa, untuk kita mulai pembukaan tuh seperti apa kita tidak mengeluarkan produk. Kalau di kantor desa itu lain lagi. Berarti kalau di kantor desa itu konsepnya sudah seperti seminar. Pakai laptop ya. Nah, kalau seperti seminar, karena orangnya di kantor desa banyak, maka seperti formatnya kita seminar, maka ada perwakilan di antara mereka yang kita tanyakan dream-nya. Mungkin Bu Elmi sudah sering ya melihat di seminar itu, besok kita Selasa di seminar, nanti ada kartu building need-nya. Ya, kita pengen tahu nih Bapak, ya kita cerita impian dulu di awal. Ya, kita cerita impian, semua orang pasti punya impian ya. Sampaikan ada gambarnya situ, ada pengen umroh, pengen apa. Nah, baru Bapak di sini 2 orang di sini yang di kantor desa, siapa Pak yang baru hadir pada hari ini? Oh, saya misalnya. Ya, siapa yang ingin menyampaikan? Bapak namanya siapa? Misal nama Joni. Ya, Bapak kalau boleh tahu Bapak, ya, Bapak impiannya apa, Pak? Ini ada kartu impian. Bapak boleh pilih 4 impian Bapak yang ingin Bapak wujudkan 1 sampai 2 tahun, Pak. Nanti dia akan pilih. Dia pengen umroh misalnya. Dia ingin rumah misalnya. Dia ingin mobil misalnya. Dia ingin menyekolahkan anaknya. Nah, nanti dari sana kalau kita sudah tahu building need-nya, baru kita bisa give solution. Ya, kita baru bisa give solution. Kalau konteksnya memang di kantor desa, ya kalau konteksnya sudah seperti seminar, itu biasanya produknya sudah dipajang, ya. Sudah dipajang kalau itu. Nah, kalau yang ini yang kita bicarakan ini, ya bisa dalam konteks perseorangan, ya. One on one misalnya akan berbeda, ya, konteksnya ketika kita one on one.
Nah, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika presentasi di kantor desa ya ada juga yang mungkin produknya tidak dikeluarkan dari awal karena ketika orang langsung berkumpul di kantor desa langsung lihat produk ya. Nah, itu beragam ya komentarnya. Jadi ada juga yang kemudian produknya akan dikeluarkan pada saat memang presentasinya tentang PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, maka kita mengeluarkan produk. Nah, seperti itu. Baru produknya ditunjukkan. Seperti itu, Ibu Elmi. Jadi di sini kita memberikan solusi. Ya, jadi orang itu mau bergabung ketika kita bisa memberikan solusi buat dia. Apa yang akan saya dapatkan kalau saya bergabung? Kalau dia sakit, berarti dia sehat. Nah, salah satunya di antaranya, saya pernah membantu tim, ternyata dia kebutuhannya itu adalah kepengen sehat, ada. Nah, kalau ketika kita mendapatkan mitra kepengen sehat, baru di situ bisa keluar produk. Tapi waktu kita berbicara dari awal, kita nggak langsung mengeluarkan produk. Begitu kita tahu, oh saya kepengennya sehat, Umi, baru kita keluarkan. Sakitnya apa? Sakit ini. Oh, kita di sini ada produknya Hapsro, Bimek dan sebagainya. Seperti itu. Jadi seperti itu, Ibu Elmi. Kalau nanti belum terjawab, bisa langsung konsultasi ke leader Ibu yang luar biasa ya, SSC 31 Ibu Rika Rahmawati. Siap Umi, siap belajar Umi. Terima kasih Umi. Sama Ya, sudah paham ya Bu Elmi? saya kembalikan ke Bu Hajah Sularsi. Ya, terima kasih kepada Umi langsung yang telah menjelaskan, dan Bu Elmi sudah paham ya. Nanti mungkin kurang jelas bisa tanya sama leadernya Ibu Rika Rahmawati, orang yang juga sudah sangat luar biasa ya, sudah sukses. Mungkin Bu Elmi bisa bergabung dan mungkin belajar. Jadi sistemnya seperti seminar gitu. Nah, kepada yang lain mungkin, ini kayaknya ada yang mau nanya, Bu Dalilah ini mau nanya? Mau bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum Bun, sedikit lagi bisa nggak? Ya. Ini. Ya, Pak Roji lagi. Ya, ini menanggapi Pak siapa tadi nih, Pak Adianto. Oh, Pak Dianto. Ya, silakan Pak. Kebetulan kita di wilayah Pekanbaru Riau Belilah sini kan sekarang beberapa hari ini saya presentasi nih ke lapangan. Kita banyak mendapati orang-orang PT BES atau Eco Racing ini udah terlampau banyak nih yang gagal nih. Jadi sehingga untuk merekrut atau mencari reseller itu udah sangat sulit nih. Itu caranya untuk apa? Membenarkan dari situ tuh bagaimana gitu. Karena udah semakin banyak orang PT BES nih. Di seluruh pelosok sekarang sudah banyak yang kenal, banyak yang tahu, bahkan banyak yang bergabung. Ada yang intinya bergabung hanya sebatas ditinggal, cuma direkrut doang nih gitu. Jadi semakin sulit nih untuk mencari reseller di daerah Bila sekarang nih. Udah gitu ya Pak. Bisa nggak sedikit minta? Ya, terima kasih Pak Roji. Jadi sebetulnya di Pekanbaru itu, di Riau itu sudah banyak yang direkrut ya Pak Roji ya. Cuman ditinggalkan gitu, ditinggalkan sama leadernya gitu. Sehingga sulit untuk merekrut kembali nih mitra-mitra yang baru nih atau reseller-reseller yang mau kita jadikan reseller nih sangat sulit gitu, karena tanpa kita bicara saja, melihat dengan baju atau kemeja kita dari PT BES, mereka sudah tahu, sudah tersenyum gitu. Ya. Jadi ya, jadi ini solusinya seperti apa gitu ya, karena banyak sekali yang sudah bermitra tapi ditinggalkan oleh leadernya, mungkin tidak diarahkan gitu ya Pak Roji ya. Ya, di satu sisi seperti itu, di satu sisi juga ini sudah maraknya orang Eco Racing ini kan berbagai macam nih Bun. Banyak yang gagal daripada ketimbang yang sukses nih gitu untuk memakai produknya gitu. Iya. Sehingga kita mau menceritakan pupuknya kembali ini sulit. Gue udah pakai nih.
nggak ada manfaatnya nih ya, sehingga sulit nih untuk memperjelas ke situ tuh, masuk ke ruang itu tuh sulit gitu. Bisa minta ilmunya sedikit nih. Ya, coba terima kasih Pak Roji. Coba barangkali nih ada ilmu yang lebih jitu lagi. Silakan Umi Kalsum untuk Ya. menjelaskan dengan ilmu-ilmu baru barangkali untuk bisa memberikan daya tarik gitu ya kepada reseller yang akan bermitra. betul. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Roji. Terima kasih Bu Haja Sularti. Jadi saya sudah sampaikan di awal tadi, kita belajar disiplin kata. Kata-kata negatif itu jangan terus diulang. Tadi udah berapa kali itu diulang-ulang. Ya sangat sulit gitu ya. Itu diulang-ulang sampai 10 kali, sangat sulit. Oh, itu bahaya. Maka itu yang akan terjadi. Sebenarnya jawaban saya ini tidak ada yang baru, semuanya saya copy paste dari Abi ya. Jadi di sini Abi sering menyampaikan law attraction ya. Ya, sampai kemarin Ubi menyampaikan, Abi menyampaikan misalnya ada seorang anak, Pak, di Arab Saudi ini ternyata ada juga ya prostitusi gitu kan. Ada juga ya. Nah, oh begitu. Ya udah ayo kita keliling ke Arab Saudi untuk membuktikan ada nggak ya prostitusi itu. Tapi dengan syarat kamu pegang segelas air ya, ada segelas begini, gelas isinya air penuh. Sengaja itu Bapak airnya dipenuhin. Oke, kita akan keliling Arab Saudi untuk membuktikan ada prostitusi nggak di sini. Ya, tapi dengan syarat air yang di segelas ini nggak boleh tumpah. Kalau tumpah Bapak marah, istilahnya begitu ya. Akhirnya keliling Arab Saudi dicek ya, itu anak fokus ngeliatin air supaya airnya jangan tumpah, karena air tumpah itu Bapak marah. Begitu sudah selesai keliling Arab Saudi ditanya, tadi ngelihat nggak ada prostitusi tadi? Nggak ada Pak, kenapa? Saya nggak lihat gitu. Saya fokus pada gelas isi air, karena saya takut air di gelas ini tumpah. Nanti kalau tumpah kan Bapak marah. Nah, jadi itu tergantung fokus kita. Kita jangan fokus kepada tadi, fokus pada kesulitan, fokus pada orang yang gagal. Jangan. Yang kita fokuskan adalah dream kita. Dream Pak Roji apa? Coba, misalnya Bapak dream Pak Roji apa? Coba Umi tanya, satu aja dream Bapak. Bapak bergabung di PTBS ini, Bapak apa yang kepengen Pak Roji raih di sini? Apa Pak Roji? Satu aja. Apakah haji umroh? Apakah pengen punya rumah? Apakah pengen banyak? Ya pengen semuanya Bunda. Ingin semuanya. Kalau Bapak ingin semuanya, kepingin umroh, kepingin haji furoda seperti founder, kepengen punya rumah yang bagus, kepengen punya mobil yang bagus, maka Bapak Roji fokus saja kepada dream impian Bapak Roji. Tidak usah pedulikan ada orang yang katanya sangat gagal dan sebagainya. Ya, tanamkan dalam hati, I don't care. Saya nggak peduli dengan itu. Kenapa? Saya punya dream harus tercapai. Kalau dikatakan sudah banyak di sini yang gabung, ya sulit. Nah, kata-kata sulit itu nggak boleh. Ya, kata Umi Elis Haratnasari, ya Umi Elis Haratnasari mengatakan, dari orang yang ada di Pekanbaru Riau, yang Bapak Roji kenal, antara orang yang kenal sama orang yang Bapak nggak kenal, Pak Roji banyakkan yang mana? Penduduk, ya, penduduk warga yang ada di Pekanbaru Riau itu banyak, Pak. Banyak nggak Pak Roji, orang penduduk Pekanbaru Riau? Banyak juga yang nggak kenal ditimbang yang kenal nih. Banyak, mana yang lebih banyak? Yang Bapak kenal atau yang Bapak orang nggak kenal? Banyak orang yang tidak dikenal. Nah, berarti banyak orang yang belum tahu tentang PTBS itu, Bapak fokus aja. Dan kita nanti tulus, nggak ada niat untuk berdagang, nggak ada niat untuk menawarkan, tapi give solution. Ya Allah, saya ingin ya memberikan solusi, ya transfer dream, transfer impian, ingin membantu orang-orang Pekanbaru Riau untuk mencapai dreamnya. Yang pengen umroh saya bantu biar umroh, yang pengen haji biar bisa saya bantu. Nah itu jawaban-jawaban saya tidak ada yang baru Bu Haja Sularsi. Semua yang saya sampaikan cuma nyontek. Saya copy paste. Ya, saya copy paste. Bagaimana? Karena saya catat. Bagaimana ucapan-ucapan Umi Haja Lesransani, apa ucapan-ucapan Abi dalam setiap pertanyaan, sebenarnya pertanyaan itu berulang-ulang. Itu lagi. Dan cara menjawabnya tinggal saya copy paste.
Ya, saya sampai tahu siapa yang mengucapkan, kapan mengucapinnya, saya tahu. Umi yang menyampaikan, Umi Hajar Saranasari. Ternyata lebih banyak orang yang kita nggak kenal daripada orang yang kita kenal. Berarti masih banyak yang kita berdakwah, kita ajak ke sini untuk transfer dream. Ya, mengenai air, fokus dengan itu juga law attraction itu Aki yang menyampaikan, dan itu berulang-ulang kali. Ada kalanya disampaikan di kemarin kemarin juga di MBT ya, belum lagi di Zoom meeting itu udah berulang kali disampaikan. Jadi saya mencatat dan mengingat itu, oh ini jawaban-jawabannya. Jadi itu Pak Roji, pesan Umi satu, disiplin kata-kata negatif itu jangan diulang-ulang karena itu yang akan terjadi. Kedua, fokus saja Pak Roji, fokus pada impian Bapak. Bapak jangan pedulikan yang lain, Bapak pedulikan dream. Bagaimana caranya Pak Roji secepatnya bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, bisa dapat motor, bisa dapat mobil, bisa beli rumah dan sebagainya. Ya, kalau bukan kita yang peduli pada diri kita, siapa lagi yang peduli? Nggak ada yang peduli, Pak. Selanjutnya, nggak usah takut ya orang kehabisan orang. Lebih banyak orang yang kita nggak kenal ketimbang orang yang kita kenal. Ya, itu. Jadi lakukan terus, jangan patah semangat ya, Bapak Roji, semangat terus ya, Bapak adalah leader hebat ya, orang yang hebat ya, mitra yang hebat karena rajin hadir ke Zoom meeting, walaupun jauh di mata kita dekat di hati Pak Roji ya, luar biasa Pak Roji. Itu saja yang bisa Umi sampaikan. Umi kembalikan lagi kepada Ibu Hajah Sularsi. Ya, terima kasih kepada Umi Kalsum. Semoga Pak Roji sudah paham ya. Jadi intinya ya disiplin kata dan fokus ya, apapun itu harus fokus karena di sini ilmunya hanya nyontek ya, sami'na wa atokna ya, seperti kodok budak, orang mau ngomong apa pokoknya nyontek aja ya, jiplak persis itu, sami'na wa atokna ya Pak Roji ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya masih ada yang bertanya? Ada di chat Waji. Ya, sekarang tinggal sesi tanya jawab ya. Sudah sesi tanya jawab sudah cukup waktunya. Lanjut kepada closing statement Umi Kalsum. Kami silakan. Baik, terima kasih Bu Hajah Sularsi. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang pertama, untuk membangun bisnis berskala internasional dan merekrut mitra yang berkualitas, yang pertama sadari bahwa kita sudah berada di perusahaan yang PTBS is the best ya, yang berskala internasional. Yang kedua, sadarilah bahwa kita sudah berada di tim yang tepat, SSW Smart Synergy World, yang sudah memiliki lebih dari 20.000 tim di 5 benua. Ya, sesuai dengan namanya smart, cerdas ya, sinergi, kerjasama atau interaksi, dan world itu level dunia ya, luar biasa. Kurikulum dari PTBS, wabil khusus dari kurikulum dari SSW sudah sangat komplit, miliki semuanya ya. Untuk tim dari SSW wajib memiliki buku ya, roadmap to success ini supaya kita bisa sukses ya. Jadi harus ada buku ini dan terus dipelajari, diisi, dilakukan semuanya apa yang sudah diberikan panduan dari Abi dan Umi Hajar Ratnasari. Jadi itu saja, terus lakukan bagaimana caranya sebelum kita ingin merekrut, mendapatkan mitra yang berkualitas, ibda bin nafsik, dimulai dari diri kita sendiri. Kita introspeksi apakah kita sudah termasuk ke dalam kategori ya mitra yang berkualitas. Kalau belum, ayo bersama-sama kita belajar ya. Kalau salah kita perbaiki, kalau gagal kita coba lagi. Jangan sampai kita semangatnya turun. Jadi di sini harus terus bersemangat ya, harus terus bersemangat. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang salah, itu dari saya. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah SWT. Mohon maaf dari lahir dan batin. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Umi. Intinya ya, karena di SSW ini sudah ada kurikulumnya ya, tinggal
menjalankan saja. Sudah ada bukunya, panduannya, yaitu Roadmap to Success ya. Kita ikutin aja. Jadi kita harus introspeksi diri ya, apakah kita sudah semangat untuk jadi orang yang sukses ya atau belum gitu ya. Mungkin untuk selanjutnya dilengkapi oleh